Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Sabrina Mahdiah, kelas 2A dengan NIM 21010259195. Saya dari Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Di sini, saya mendapatkan tugas membuat video pembelajaran. Video pembelajaran ini sebagai tugas akhir saya dengan dosen pengampu Ibu Kowiyah. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi yang akan saya bahas, kita tepuk semangat happy dulu ya, supaya kita belajarnya semakin semangat. Oke, kita coba ya. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi. Harus happy, tunjuk gigi. Nah, seperti itu. Bisa kan teman-teman? Oke, kita coba sekali lagi ya. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi. Harus happy, tunjuk gigi. Oke, udah semangat nih kayaknya. Baik, sekarang saya akan memaparkan materi tentang dilatasi. Coba deh kita lihat dari jauh, ada mobil berwarna merah. Bagus sekali kan? Kalau dipikir-pikir, benda yang segede ini, kita lihat dari jauh, ternyata sekecil itu ya. Itu semua karena dilatasi. Apa sih itu dilatasi? Dilatasi yang artinya perkalian itu adalah proses mengubah ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Nah, ukurannya itu berubah teman-teman, jadi bisa 2 kali lipat, bisa kesekian lipat lebih besar atau diperkecil. Baik teman-teman, biar lebih paham seperti apa konsep dilatasi itu, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan kita punya sebuah segitiga. Segitiga ini segitiga ukuran aslinya yang akan kita perbesar. Kemudian ketiga sudutnya kita kasih titik. Nah, kita akan belajar konsep dilatasi yang titik pusat dilatasinya di sini dahulu ya, di O atau 0,0. Lalu kita tarik jarak atau suatu garis dari ketiga titik ini dari titik pusatnya. Jika jarak dari titik O, misalkan di sini titik A, lalu sini titik B, dan ini titik C. Misalkan jarak dari O ke A ini adalah R, jarak dari O ke B adalah S, dan jarak dari O ke C adalah T. Kemudian jarak yang A ini kita panjangkan 2 kali, maka jaraknya akan menjadi 2R. Begitupun jarak B dan C kita panjangkan 2 kali juga ya. Nah, kalau sudah dipanjangkan 2 kali seperti ini, jadi dari O ke A aksen akan menjadi 2 kali R, titik B aksen akan menjadi 2 kali S, dan titik C aksen akan menjadi 2 kali T. Nah, titik ini kita hubungkan lagi, maka akan menjadi segitiga baru yang bentuknya sama namun ukurannya menjadi 2 kali lipat. Ukurannya ini menjadi 2 kali lipat karena setiap titiknya diperbesar menjadi 2 kali. Nah, perbesaran ini disebut dengan faktor skala yang disimbolkan huruf K sama dengan 2. Baik, sekarang kita akan belajar cara menentukan bayangan dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Misalkan suatu titik X, Y kita dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skalanya K dan bayangannya A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana sih caranya kita menentukan koordinat bayangan dari A aksen, X aksen, Y aksen? Kita akan mencari X aksen dan Y aksennya. Jika kita menggunakan rumus yang ada matriksnya, caranya seperti ini ya teman-teman. X aksen, Y aksen sama dengan ini matriks dilatasinya ya. K00 K kita kalikan saja dengan koordinat awalnya, yaitu kita kali X dan Y nya. Atau cara lebih mudahnya, cari
X aksen sama dengan K, kita kalikan dengan koordinat atau absis koordinat awalnya. Dan Y aksen sama saja dengan faktor skala atau K, kita kalikan dengan ordinat bayangan awalnya, kita kalikan dengan Y-nya. Biar makin paham, kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, di sini ada contoh soal. Tentukan koordinat titik bayangan A 3,5 jika dilatasi dengan faktor skala sama dengan 2. Jadi diperoleh faktor skalanya itu 2 atau K sama dengan 2. Dengan pusat dilatasi 0,0. Jadi, jika kita menggunakan rumus matriks, K-nya ini kita ganti dengan 2. Dan X dan Y-nya ini teman-teman ganti dengan absis koordinat titik A-nya. Jadi X-nya itu 3 dan Y-nya itu 5. Jadi bisa kita tulis seperti ini teman-teman. X aksen, Y aksen sama dengan 2, 0, 0, 2 kali 3, 5. Kemudian X aksen, Y aksen sama dengan, ini kita kalikan saja ya, 2 kali 3 sama dengan 6. 0 dikalikan dengan 5 sama dengan 0. Kemudian 0 dikalikan 3 sama dengan 0. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi kita gunakan perkalian ini seperti matriks biasanya. Jadi kita peroleh X aksen, Y aksen sama dengan 6, 10. Maka A aksen ini adalah 6,10. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan bayangan dilatasi jika pusat dilatasinya bukan 0,0, misalkan M,N. Nah, di sini ada rumusnya teman-teman. Yang ini koordinat bayangannya yang akan kita kurangi dengan koordinat pusat. Kemudian, ini matriks dilatasinya tetap ya. Dan koordinat awalnya kita kurangi juga dengan pusat. Biar semakin paham, langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, di sini ada contoh soal. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika dilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat dilatasi P min 3,2. Kita pakai rumus yang tadi ya teman-teman. Jadi di sini 4,5 koordinat awal artinya ini X dan Y-nya. X-nya itu 4 dan Y-nya itu 5. Dan 2 ini adalah faktor skalanya. K sama dengan 2. Kemudian ini adalah titik pusatnya. M, N. Min 3 ini M-nya dan 2 ini adalah N. Nah, masing-masing informasi ini kita substitusi ke rumus ini. Jadi, X aksen dikurang min 3, Y aksen dikurang 2. Kemudian, K-nya kita ganti 2. Dan X, Y-nya diganti 4 dan 5. Dan M, N-nya kita ganti min 3 dan 2. Jadi, X aksen dikurang min 3, hasilnya X aksen plus 3. Dan Y aksen kurang 2, hasilnya tetap ya. Kemudian bagian yang ini, 4 dikurang min 3 itu sama dengan 7, 5 dikurang itu adalah 3. Kemudian yang ini kita kalikan biasa ya. 2 kali 7 sama dengan 14. 0 dikali 3 sama dengan 0. 0 dikalikan 7 sama dengan 0. Dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi kita peroleh 14 ditambah 0 itu 14. 0 ditambah 6 itu 6. Kita lihat baris pertama. X aksen ditambah 3 sama dengan 14. Jadi, X aksen sama dengan 14 dikurang 3 sama dengan 11. Nah, sekarang perhatikan baris keduanya.
Y aksen dikurang 2 sama dengan 6. Maka Y aksen sama dengan 6 ditambah 2, hasilnya 8. Nah, ini adalah absis koordinat bayangannya. Jadi, kita peroleh titik A 4,5 jika dilatasi dengan pusat, dilatasinya P, P-nya itu min 3,2 dengan faktor skalanya 2, maka bayangannya adalah 11,8. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Sebelum mengucapkan salam, saya ada pantun nih. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup ya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.